preliminary research. Preliminary research. Prof, saya izin sholat sebentar nih. Ya, ya. Sebuah penelitian itu bukan sesuatu yang coba-coba, bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sudah melalui sebuah pertimbangan, melalui sebuah analisis, melalui sebuah melalui beberapa informasi yang ada. Nah, sehingga saya tertarik untuk meneliti dengan tema yang sudah Anda pilih. Nah, itu artinya apa? Sebelum penelitian saudara itu berlanjut, maka perlu ada preliminary research atau studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan merupakan langkah awal untuk memantapkan, untuk memastikan bahwa penelitian yang akan saudara lakukan itu memang ada. Penelitian yang akan saudara lakukan itu layak untuk ditindaklanjuti. Nah, termasuk juga penelitian-penelitian studi pustaka. Pernah ada seorang mahasiswa yang tertarik untuk meneliti tentang peran Sampokong dalam pengislaman di Jawa gitu. Nah, kayaknya itu menarik gitu. Tetapi ternyata setelah melalui preliminary research, bahkan mungkin belum sempat ya dia sampai di ujian proposal. Ternyata tidak ada sumbernya. Ada itu hanya satu buku dan tidak lengkap catatannya. Nah, ini eh, tentu tidak diharapkan. Jadi penelitian saudara, kalau saudara sudah mantap, sudah ditindaklanjuti ya dipastikan bahwa di lapangan memang ada. Memang ada. Nah, ini studi pendahuluan. Nah, terus kemudian naratif. Nah, naratif itu apa? Menarasikan, memaparkan. Ya sebenarnya penelitian kualitatif itu salah satunya ya memaparkan. Kita tidak mungkin akan bisa membaca, bisa memahami, bisa membayangkan sebuah objek tanpa dinarasikan. Memang tingkat-tingkatan kualitatif itu bermacam-macam. Nah, termasuk salah satunya narasi ini ya tingkat paling terendah. Sebuah penelitian kualitatif tetapi paparannya tidak bagus, maka orang tidak akan memiliki gambaran seperti apa. Penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz, walaupun daerahnya itu disamarkan karena menggunakan nama Mojokuto dan tidak ada di dalam peta geografi itu ada nama Mojokuto, yang ada Mojokerto, yang ada Mojosongo, yang ada apa lagi kan. Tetapi gambaran deskripsi tentang kota Mojokuto itu tergambar di situ. Bagaimana masyarakatnya, bagaimana budayanya, bagaimana interaksinya, nah itu tergambar di situ. Ini dua hal yang penting dan menjadi dasar ketika kita akan memilih kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian. Baik, saya silakan ke Lady dan nanti di moderatori Hamam kita dialogkan untuk memperdalam memperdalam makalah ini. Ini yang belum muncul Muhammad Imaduddin. Ada, Oh, ada. iya. Kok rakyat tok. Ini peteng paling, maksudnya gelap. Hmm? Lah ini Nah, ngono ganteng. lampunya. Iya, walaupun peteng tapi tetap ganteng lah. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Oke, gitu ya, biar
dialognya itu tidak dialog dengan bangsa pepeteng. Silakan dipandu Mas Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami tunggu-tunggu bimbingannya dari Prof. Syukur dan yang kami cintai dan banggakan dari semua teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang metode penelitian kualitatif di dalam fokus yang pertama yaitu preliminary tadi, persiapan untuk sebelum penelitian, dan yang kedua kita akan belajar tentang pendekatan kualitatif studi naratif. Artinya kita akan belajar bagaimana kalau kita melakukan penelitian kualitatif dalam model naratif. Untuk lebih jauh dan lebih luas dalam pembahasannya, mari kita dengarkan dengan seksama penjelasan dan pemaparan materi dari Bu Hadi Eka Rahmawati. Terima kasih, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hamam. Mohon izin share PPT dulu, Nje, biar nanti lebih mudah masuknya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Oh, siap. Siap. Ini kurang kecil ya. Baik. Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Fatah Syukur, MAG, dan juga kepada teman-teman mahasiswa doktoral studi Islam Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas itu ya di makalah metodologi penelitian kualitatif dengan judul pentingnya studi penelitian studi pendahuluan dalam penelitian kualitatif dan pendekatannya dengan studi naratif. Baik, ini materi presentasinya tadi ada 2 tema penting. Jadi saya bagi A sama B, dan juga di makalahnya juga dibagi 2, A sama B. Kemudian poin pembahasan, pada poin pembahasan itu poin A ada 3, poin B juga ada 3. Poin A, ini masih brainstorming dulu, ini adalah kerangka yang akan kita bahas dan juga yang ada di makalah. Yang pertama, tentang A itu maksudnya adalah studi pendahuluan, tentang studi pendahuluan. Kemudian yang B itu tentang pendekatan studi naratif. Yang A itu nanti kita akan membahas tentang pengertian studi pendahuluan, kemudian tahapan studi pendahuluan itu bagaimana, kemudian ada kendala dan tantangannya. Kemudian poin yang kedua, pada poin B itu nanti kita juga akan mendefinisikan apa itu pendekatan studi naratif dan juga langkahnya juga jadi sama 2, yang satu tahapan studi pendahuluan, satunya tahapan studi naratif. Kemudian yang ketiga jenisnya ya. Baik, kita mulai. Jadi penelitian kualitatif sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Profesor Fatah dan juga Pak Hamam, preliminary research itu ya, itu disebut oleh Creswell juga dan beberapa peneliti bahwa memang studi pendahuluan ini merupakan langkah awal kita dalam meneliti, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Tapi pada fokus yang akan kita bahas itu memang kepada penelitian kualitatif. Awalnya ketika membahas ini atau mencari referensi terkait studi pendahuluan itu rata-rata mengacunya itu merujuk pada latar belakang masalah itu bagaimana gitu kan. Nah, saya juga berpikirnya bahwa studi pendahuluan itu adalah kita bab
bab awal yang tiap di penelitian kalau kita misalkan membuat artikel itu kan ada pendahuluan seperti itu ya. Itu saja. Apakah itu sangat sedikit itu apakah itu yang akan kita bahas? Seperti itu, tapi ternyata ketika membaca lebih dalam referensinya, ternyata studi pendahuluan ini adalah bisa jadi itu bab 1 sampai bab 3 atau kalau kita ini tadi disebutkan oleh Profesor Fatah kan ada ujian proposal. Nah, ternyata proposal itulah studi pendahuluan tersebut. Jadi ada bab 1 pendahuluan, di bab pendahuluan itu nanti ada identifikasi, rumusan masalah dan lain sebagainya itu. Kemudian di bab kedua kan biasanya kita dapat teori ya, kajian teori. Bab 3-nya kita dapat metodologi seperti itu ya. Nah, ini penelitian kualitatif ini memang sudah berpengaruh seperti itu dalam kajian ilmu sosial dan humaniora itu sudah banyak yang menggunakan metode kualitatif. Kan kemarin sudah dibahas aksiomanya, perbedaan kualitatif dan kuantitatif, dan kalau kualitatif lebih ke deskriptif dengan kata-kata seperti itu. Nah, ini narasinya. Ini enggak begitu kelihatan ya. Kalau di situ kecil apa tulisannya itu ke samping seperti itu. Ayo, saya gini kan. Lebih mudah terbaca yang mana Bapak Ibu? Yang seperti ini atau yang tadi? Yang tadi itu ya seperti apa? Pecah ke sebelah seperti itu. Atau di Bapak Ibu aman? Kalau di kita semuanya bagus, Bu. Yes. Malah semuanya bagus kalau di situ. Ya. Baik, ini berarti di tampilan saya aja yang karena besar jadinya tulisannya itu ini apa namanya? Tulisannya jadi hilang separuh. Studi pendahuluan atau preliminary research ini deskripsinya merupakan tahap awal dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan data awal sebelum penelitian dilakukan. Ya, ini tadi tahapan studi pendahuluan. Jadi di pendahuluan tersebut, di pendahuluan penelitian itu ternyata kita harus merancang secara detail. Ke analoginya itu, kalau misalkan kita mau, seperti kita mau bangun rumah atau apa, itu kan kita harus ada, sudah terbayang dulu kerangkanya mau bentuknya seperti apa. Kan antara rumah sama hotel itu berbeda. Jadi secara detailnya kita itu sudah harus tahu. Nah, di penelitian kualitatif itu ketika meneliti kita berangkat dari masalah dulu apa gitu kan, kita tentukan topiknya apa, masalah yang ingin kita teliti itu apa, kemudian dari topik itu kemudian ada beberapa lingkup masalahnya. Jadi satu topik kemudian meluas, menggunakan 5W1H. Jadi berpikir kritisnya semuanya melingkup terhadap satu topik tersebut. Nah, dari ruang lingkup tersebut, kemudian kita harus memfokuskan pada rumusan masalah, karena rumusan masalah itu tidak semua topik permasalahan itu kita angkat. Biasanya kan hanya 3 seperti itu ya, 3 atau 2. Yang penting itu sudah jelas, karena kalau semakin banyak rumusan masalahnya, itu biasanya kajian yang diteliti akan semakin lebar seperti itu. Dan lebih umum, sementara kebanyakan penelitian kualitatif itu biasanya kalau tidak 2 ya 3. Jadi semakin detail. Yang kedua, setelah merumuskan masalah, itu melakukan literatur review. Jadi setelah kita tahu topiknya, temanya tentang apa, kemudian kita cari literaturnya. Nah, ini sudah pada perkembangan saat ini kan, kita menggunakan teknologi, itu mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah menggunakan AI gitu ya. Kalau literatur review itu ada publish and perish itu kan. Jadi kalau dulu masih Google Scholar, biasanya Google Scholar kita cari artikel tentang tema misalkan pendidikan karakter. Nah, di Google Scholar itu akan muncul dalam sekian detik, itu ada puluhan ribu atau bahkan sekarang mungkin jutaan karena banyak sekali tentang pendidikan karakter itu. Nah,
untuk di Google Scholar kita harus membuka satu persatu. Kemudian ada namanya Google Semantic Scholar juga, itu juga tentang artikel untuk mengkaji literatur. Nah, kemudian yang terbaru yang saya dapatkan ya, mungkin ada lagi, tapi yang terbaru itu Publish and Perish itu tadi. Oh ya, juga waktu perkuliahan perdana, Profesor Fatah juga sempat menyatakan kalau beliau menggunakan digital library. Jadi kalau digital library itu kita malah bisa mendownload PDF-nya, mendownload bukunya. Karena kalau Publish and Perish kadang untuk artikel saja banyak, tetapi kalau untuk buku kadang dia bisa diakses, kadang dia mengarah ke apa namanya, ke linknya Google Book itu, tapi tidak bisa untuk download PDF. Sementara kalau digital library itu kita bisa sampai download PDF-nya seperti itu. Nah, ketika sudah mengumpulkan banyak sekali literatur yang sama topiknya, kemudian kita harus kita sebagai peneliti harus menentukan kesenjangan atau gap teori dengan realita lapangan. Dan ini agak sedikit sedikit butuh usaha gitu kan. Ya nggak sedikit ya, banyak usahanya. Kita harus menentukan apa persamaannya. Biasanya kalau di S1 itu kita diajari ini persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain, itu persamaannya di mana, apakah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif misalkan, apakah sama-sama menggunakan studi kasus dalam penelitian kualitatif, terus kemudian setelah persamaannya perbedaannya apa. Nah, di mana kita dapat menemukan celah seperti itu, celah kesenjangan yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dan itu kan kita harus berpikir apa ya, kita harus berpikir secara jeli dan mengkritisi seperti itu, karena bisa jadi yang kita kira, kita sangka itu baru atau ada novelty-nya, sementara ternyata itu sudah ada di penelitian lain. Itu sangat sering terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian. Dan ini tujuan ini biasanya kan setelah ada rumusan masalah itu tadi yang awal itu, kemudian biasanya rumusan masalah terus dibuat dalam tanda tanya seperti itu ya, kalimatnya tanda tanya. Bagaimanakah pengertian atau bagaimanakah penerapan pendidikan karakter di SD di Solo misalkan, atau di SMA di Solo. Nah, kemudian tujuannya itu rata-rata atau kebanyakan menggunakan kalimat yang sama persis dengan rumusan masalah, tetapi diganti untuk mengetahui. Terus tanda tanyanya hilang. Nah, beberapa teori itu menyatakan bahwa hal tersebut sebenarnya belum pas. Sebenarnya tujuan dan manfaat itu harus lebih fokus daripada rumusan masalahnya. Jadi tidak boleh sama persis seperti itu. Kemudian merumuskan hipotesa sementara. Ketika kita melakukan penelitian, biasanya kita sudah punya hipotesa, sudah punya inti atau arahnya ini mau kemana sebenarnya. Pendidikan karakter ini apakah dia berhasil atau dia tidak berhasil, berpengaruh atau konsepnya pendidikan karakter ini sudah merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang mana saja, itu biasanya sudah ada, tetapi hanya teorinya atau cara untuk sampai kepada hipotesa tersebut itu belum ada. Dan hipotesa ini juga bisa apakah nanti menemukan yang baru, hipotesa baru yang bisa mengubah hipotesa lama dan sebagainya. Itu terus yang selanjutnya memilih metode penelitian. Kalau ini sudah jelas kualitatif ya. Nah, ini merancang desain penelitian. Tadi desain itu maksudnya, kalau yang tadi itu metode kita pilih metode kualitatif. Terus merancang desain penelitiannya itu adalah dari seperti sistematika penulisannya. Kira-kira nanti di bab 1 pendahuluan, bab 2 nanti tentang apa, bab 3, bab 4, bab 5 seperti sistematika penulisan. Jadi harus
apa namanya, sudah tahu rangkanya gitu, sudah tahu alurnya apa saja yang akan dibahas. Itu desainnya. Jadi bentuknya seperti apa. Kemudian menentukan informan, key person dan responden itu juga di studi pendahuluan adanya. Jadi pendidikan karakter di sekolah itu berarti informannya siapa saja. Katanya contohnya ya bisa di kepala sekolahnya, bagaimana sekolah tersebut menerapkan pendidikan karakter gitu. Terus guru-gurunya, terus bagaimana dengan pegawainya, siswanya, itu semua kita harus tentukan. Dan informan ini kan adalah orang yang ahli atau pakar atau yang mengetahui tentang objek penelitian kita gitu ya, yang mendalami tentang apa yang ingin kita teliti. Kemudian selanjutnya menentukan lokasi penelitian. Lah itu tadi, lokasi. Misalkan lokasi penelitian biasanya kalau tidak ingin yang jauh-jauh atau memakan transportasi, bukan makan, membutuhkan transportasi yang lebih, usaha yang lebih, biasanya lokasi penelitian ini diarahkan ke daerah-daerah sekitar peneliti seperti itu. Jadi yang demikian juga S3 itu yang pernah sebatas pengetahuan saya itu beberapa teman seperti beberapa kenalan itu menggunakan lokasi penelitian adalah yang dekat dengannya gitu. Jadi peneliti tahu kondisinya dan juga kemudian sudah ada koneksi dalam arti bukan hanya koneksi dengan informan, jadi lebih mudah ketika mendapatkan data, tetapi sudah ada chemistry dengan lokasi yang akan diteliti. Kemudian merencanakan jadwal penelitian. Nah, kalau kita membuat proposal seperti itu, biasanya di salah satu babnya itu ada rencana jadwal penelitian, mulai dari identifikasi masalahnya, membuat ininya, saya belum hafal ya, maksudnya mulai dari rangkaian tahap pra penelitian, terus preliminary research ini, studi pendahuluannya itu kira-kira sebulan atau 2 bulan, kemudian ada jadwal tahap pelaksanaannya itu berapa bulan, biasanya 2 bulan, kemudian tahap penulisan laporan, sampai evaluasi seperti itu, dan itu semua harus dijadwalkan secara rinci sehingga peneliti itu akan terbayang, akan tahu penelitiannya itu butuh waktu berapa lama, misalkan 6 bulan dan dia punya jadwal tersebut, sehingga kalau dia mematuhi jadwal yang dia buat itu, maka penelitian tersebut bisa selesai tepat waktu. Itu kan inti dari pembuatan jadwal penelitian. Kalaupun ada yang sampai molor atau sampai di perpanjangan waktu, itu tidak sampai penelitian itu terhenti, tapi ada masa di mana dia harus menyelesaikan penelitiannya. Apalagi kalau penelitiannya itu mendapatkan hibah ya, mendapatkan beasiswa atau dana hibah dari kampus seperti itu, kan harus melakukan laporan dan lain sebagainya. Jadi dia harus menyelesaikan penelitian yang telah dia buat sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian mempersiapkan alat perlengkapannya, terus mengurus perizinan, surat survei awal dan lain-lainnya. Jadi semakin detail studi pendahuluan yang dilakukan, langkah awal yang dilakukan itu, maka akan memastikan tidak adanya tidak mengantisipasi adanya permasalahan pada saat proses penelitian seperti itu. Jadi semuanya itu bisa yang ini. Ternyata akan mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses penelitian dan memberikan landasan
yang kuat untuk menjalankan penelitian dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Tadi yang disampaikan oleh Profesor Fatah ya. Jadi meningkatkan validitas dan reliabilitas itu adalah ketika di studi pendahuluan ini nanti peneliti akan mengetahui paling enggak kekuatan peneliti itu sampai mana. Apakah peneliti itu nanti akan kuat atau akan mampu untuk melakukan penelitian tersebut. Misalkan butuh dana untuk pembelian referensi sumber-sumber dokumen tersebut itu, atau untuk melakukan negosiasi tadi kalau lokasinya tidak dekat dengan peneliti maka dia butuh surat izin kan. Nah, kalau sudah kenal dengan pengurusnya atau pihak yang ada di sana, maka mengurus perizinan ini akan mudah. Tetapi kalau tidak tahu dan tiba-tiba ingin meneliti misalkan seperti itu terus ditolak, ya itu akan membuat tertolak penelitiannya, jadi tidak jadi seperti itu. Jadi atau tidaknya berlangsung atau berhentinya penelitian itu bisa diketahui di tahapan studi pendahuluan seperti itu. Sebentar. Kemudian, nah semua tadi tahapan-tahapan yang detail tadi itu bisa ditemukan atau bisa dicari di 3 hal ya, 3 sumbernya. Yang pertama paper, ya paper ini dokumen tertulis, ya diantaranya ya buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis sebelumnya, majalah, dan lain-lain. Tapi kalau disertasi, sependek pengetahuan saya itu kita tiap naik tingkat, misalkan di skripsi, itu tidak bisa menggunakan tesis dan disertasi ya. Skripsi berarti skripsi, jurnal, dan lainnya. Ketika sampai pada penulisan tesis, kita dianjurkan untuk diwajibkan atau dianjurkan, kita tidak boleh menggunakan skripsi. Terus disertasi ini apakah nanti juga harus menggunakan jurnal bereputasi internasional atau sebagainya, karena sudah naik tingkat, jadi dokumennya atau referensinya itu sudah harus lebih tinggi seperti itu. Dan ini nanti metodenya disebut dokumentasi. Kemudian yang kedua, person, narasumber, ahli, pakar di bidangnya. Nanti metodenya wawancara seperti itu. Terus place, tempat, jadi kita mengunjungi, ada kunjungan awal atau melihat di website misalkan seperti itu. Atau terus kemudian dari melihat web menentukan lokasinya, kemudian melihatnya. Jadi dilakukan observasi dulu apakah mungkin untuk diteliti atau tidak seperti itu. Nah, ini wawancara, dokumentasi, dan juga observasi itu merupakan metode utama dalam penelitian kualitatif kan seperti itu. Kemudian ini, nah preliminary research ini merupakan tahap pra-penelitian di nomor 1. Sementara tahapan penelitian kualitatif itu pada dasarnya ini dirangkum dari berbagai buku tentang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Itu tahapan penelitian itu sebenarnya terfokus pada tiga yang penting: tahap pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan juga pasca penelitian. Hanya saja di berbagai buku tersebut itu nanti istilahnya itu berbeda seperti itu. Istilahnya berbeda, terus kemudian seperti ini. Misalkan ini tadi ya, kalau pra penelitian jarangnya menggunakan studi pendahuluan. Terus juga biasanya menggunakan persiapan penelitian. Terus preliminary research ini juga ada di beberapa, saya temukan juga di beberapa yang menggunakan istilah tersebut. Kemudian tahapan pelaksanaan penelitian itu ada collecting, pengumpulan data, analyzing, itu analisa data, dan interpretasi data, menilai data.
Kemudian tahap terakhir jelas itu adalah pasca penelitian. Apa sih yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian? Itu reporting and evaluating the research. Nah, ini istilah ada yang menggunakan diseminasi, evaluasi dan diseminasi penelitian ya. Jadi ada yang menggunakan reporting, ada yang menggunakan diseminasi, ada yang menggunakan publishing, publikasi. Nah, intinya sama bahwa di tahap akhir daripada penelitian tersebut itu adalah kita mengevaluasi dulu penelitian itu dari awal sampai akhir, terus dicek lagi literaturnya atau ditambahkan lagi literaturnya, kemudian baru publish gitu kan, baru dipublish atau diseminasi. Kalau diseminasi itu seperti forum group discussion, itu berarti dipresentasikan pada seminar, pada forum grup gitu ya, seperti kelas gitu, di seminar proposal. Nah, akhirnya kita sampai kepada pentingnya studi pendahuluan. Ini kan tadi tema utamanya. Jadi pentingnya itu apa sih setelah kita melakukan studi pendahuluan yang tadi secara detail itu yang pertama memperjelas masalah penelitian dan tujuan penelitian. Jadi topik itu setelah dibahas 5W1H-nya itu semakin jelas masalahnya apa saja. Terus kita bisa menyempitkan topik tersebut, menyempitkan permasalahannya. Jadi tidak semua masalah kita bahas, tetapi ini intinya yang mana gitu. Terus tujuannya kan karena dari rumusan masalah tersebut akhirnya terdapatlah tujuan seperti itu ya. Terus yang kedua membantu memilih desain tadi. Ketiga memudahkan dalam merancang metode yang tepat. 4 mengidentifikasi potensi bias. Masih typo. Yang kelima mengidentifikasi keterbatasan penelitian. Tadi ada karena peneliti punya keterbatasan, baik keterbatasan waktu, kalau bekerja, biaya, dan lain sebagainya. Memahami konsep penelitian sebelumnya, karena tadi dilakukan literatur review. Memastikan kelayakan penelitian, layak atau tidak hal tersebut diteliti. Membantu, nah ini ke-8, membantu selesainya target penelitian tepat waktu. Jadi kalau ada target terbit jurnal itu juga ini membantu sekali, studi pendahuluan itu membantu sekali untuk menyelesaikan target terbit artikel, terbit jurnal tepat waktu, karena tadi sudah dirancang seperti itu jadwalnya, sudah dari step A sampai Z gitu ya, dari step by step gitu langkah-langkahnya. Nah, ini poin ketiga, kendala dan tantangan studi pendahuluan. Kendati sudah lazim kita mengetahui bahwa studi pendahuluan itu sangat penting, ya kan? Langkah awal itu sangat penting dalam proses penelitian, tetapi realitanya masih banyak peneliti yang kesulitan dalam pertama merumuskan masalah yang tepat, karena banyak sekali ruang lingkup masalah itu, dan kemudian menyempitkan masalah tersebut itu juga butuh pendalaman materi. Yang kedua, memilih teori yang tepat dan relevan. Ini juga ketika melakukan studi pendahuluan itu kita dengan mengkaji literatur review, kita juga harus mengkaji teori utama yang akan kita bahas dalam penelitian tersebut, ya kan? Memilih teori itu juga tidak sembarangan gitu, karena seperti sebilah pisau katanya ya. Jadi teori itu seperti sebilah pisau. Pisau mana yang paling tajam yang akan kita gunakan untuk membelah permasalahan ini, seperti itu kalau kata seorang. Terus mengkonsep desain penelitian itu tadi. Desainnya di sini itu bukan hanya terhadap metode, tapi juga kerangkanya, alur penelitiannya itu nanti akan seperti apa. Nah, ini ada tips merumuskan masalah. Kenapa merumuskan masalah? Karena yang banyak dibahas oleh karena merumuskan masalah itu banyak dibahas, yang pertama. Yang kedua memang
ini langkah pertamanya. Jadi studi pendahuluan itu sudah langkah awal dalam penelitian. Nah, langkah yang pertama dari studi pendahuluan itu adalah merumuskan masalah. Kan tadi step by stepnya kan banyak ya, detail sekali. Nah, langkah pertamanya dari studi pendahuluan itu merumuskan masalah. Nah, Pak Mujia Raharjo ini, beliau itu menyatakan bahwa banyak sekali peneliti yang masih belum bisa merumuskan masalahnya dengan tepat. Dan juga beliau menyatakan bahwa padahal rumusan masalah itu the heart of research gitu kan. Dia jantungnya penelitian. Jadi kalau rumusan masalahnya dapat, maka dia seperti sudah menyelesaikan setengah dari penelitiannya itu seperti sudah jadi gitu kan, karena tinggal konsepnya, tinggal masukkan teori dan lain sebagainya. Jadi kalau rumusan masalah sudah dapat, itu setengah dari proses penelitian itu sudah teratasi lah, kata beliau seperti itu. Nah, kemudian beliau memberikan tips untuk dapat membuat rumusan masalah itu dengan peneliti harus menguasai 5 jenis pertanyaan penelitian kualitatif. Itu ya, seperti deskriptif. Deskriptif itu peneliti ingin mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Fenomena tadi pendidikan karakter, misalkan ya pendidikan karakter ramah lingkungan, atau yang berbasis sekarang itu di sekolah-sekolah pendidikan karakter wasting plastik itu, yang tidak menggunakan plastik di sekolah itu kan mulai marak. Terus eksploratif, pertanyaan deskriptif tadi menggunakan what ya, apa tujuannya, seperti itu. Bagaimana deskripsinya. Eksploratif, what dan how, pertanyaannya ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di sini. Apa sesungguhnya yang terjadi atau di penelitian tersebut. Terus mengeksplor lebih jauh lah, mengembangkan. Terus proses fokus itu adalah bagaimana karena peneliti ingin mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi. Contohnya misalkan kemarin itu meneliti pendidikan karakter pada siswa tunanetra di MTS Yaketunis Yogyakarta itu, kalau ada yang tahu. Jadi bagaimana siswa-siswi tunanetra itu bisa berproses dalam pembelajarannya dengan dengan kondisi fisiknya yang cacat gitu ya. Itu yang kurang, yang buta, ada yang buta total, ada yang buta sebagian. Terus komparatif itu bagaimana? Komparatif ini ingin membandingkan dua fenomena yang berbeda. Ada fenomena kalau tadi pendidikan karakter bagi siswa yang buta, ini fenomena satu. Terus ada fenomena siswa yang biasa saja, maksudnya siswa awam, siswa normal, tetapi kadang fenomenanya ketika dia belajar, siswa tersebut normal, awam, tapi dia ada misalkan amoral gitu, melakukan kekerasan, bullying lah, seperti itu. Itu bagaimana menangkap dua fenomena yang terjadi, apakah fenomena tersebut juga terjadi pada tunanetra atau dan sebagainya. Komparatif ini banyak ya, komparatif literatur juga bisa membandingkan antara tadi yang kita bahas, tafsir Ar-Razi dan juga tafsir Ibnu Katsir, itu jadi membandingkan antara dua hal, itu sudah komparatif. Terus eksplanatif, ini menjelaskan suatu fenomena dan proses terjadinya, seperti proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, tapi itu terlalu itu anak-anak ya, itu di IPA. Dan kalau penelitian, kalau sudah masuk ke wilayah mahasiswa, itu fenomena dan proses terjadi, misalkan proses pembelajaran bahasa Arab pada SMA misalkan. Nah, itu bagaimana, sementara siswa-siswi SMA itu rata-rata
mereka bahasa Arabnya minim. Nah, bagaimana proses pembelajaran agar bahasa Arab itu dapat dikuasai oleh siswa SMA dengan baik, seperti itu, dengan baik dan memenuhi target dari pendidikan. Ini poin pembahasan yang B, yang kedua, penelitian kualitatif dengan studi naratif. Jadi tadi mungkin saya yang kurang paham seperti itu karena kalau pembahasan tentang studi naratif ini saya mencari referensinya itu di mana kan kalau narasi itu kan narasi itu artinya sesuai KBBI adalah cerita atau mendeskripsikan suatu peristiwa. Nah, penelitian kualitatif itu kan memang penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan ya, dengan menggunakan kata-kata, bukan angka ada ya kemarin ya, angka, tapi bukan statistik. Terus lebih dominan narasi lah, menceritakan atau menggambarkan, menguraikan sesuatu, itu naratif. Nah, pembahasan tentang studi naratif ini termasuk dalam poin teori dan jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Jadi teori dan jenis pendekatan penelitian kualitatif itu ada 5. Kemarin juga pada pertemuan sebelumnya itu juga sempat dibahas sama Bu Nurlia ya. Jadi ada penelitian naratif research. Ini kan istilahnya itu ada yang menggunakan penelitian kan, penelitian naratif, ada yang menggunakan studi naratif, ada yang menggunakan pendekatan naratif seperti itu. Jadi gabungan sebelum naratif ini ada berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau naratif ini to report the stories ya, untuk melaporkan suatu cerita. Yang kedua, penelitian fenomenologi research itu untuk mendeskripsikan pengalaman. Terus tadi juga kita bahas ya di mata kuliah sebelumnya yang tadi fenomena dan nomena. Yang ketiga, penelitian teori membumi atau grounded theory research itu untuk menemukan teori yang digunakan. Penelitian etnografi itu to seek to understand, untuk memahami suatu peristiwa. Terus ada yang kelima, penelitian studi kasus, case study research itu to explore something, untuk mengeksplor sesuatu. Nah, pemahamannya itu adalah karena beberapa penulis itu menempatkan penelitian naratif kan sendiri kan. Akhirnya saya fokus pada itu saja, satu saja. Sementara tadi yang disampaikan oleh Profesor Fathah tadi bahwa penelitian kualitatif itu kan memang deskriptif ya. Jadi ke semuanya. Jadi tidak hanya satu saja penelitian naratif, tapi pada semuanya ini juga termasuk dalam studi naratif seperti itu. Sementara penulis yang saya baca itu kemarin menyebut penelitian naratif atau naratif research ini disebut juga dengan biografi. Jadi studi naratif ini lebih ke deskripsi biografi tentang kisah seorang ini. Penelitian naratif merupakan strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kehidupan tokoh dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Karena itu Sulistiawati ini seorang penulis juga, dan juga beberapa yang lain, penulis lain menyebut penelitian naratif ini dengan penelitian biografi. Jadi saya fokusnya pada penelitian biografi. Jadi penelitian naratif adalah studi tentang cerita ya, menceritakan. Tekniknya menggunakan storytelling. Kalau disebut tadi bahwa studi naratif ini merupakan yang paling rendah narasinya, atau yang paling mudah dalam proses narasinya, mungkin iya, karena storytelling, seperti bagaimana kita bercerita kepada orang, kan itu semua orang kan punya kemampuan itu, semua orang pernah bercerita seperti itu, tapi ini dinarasikan atau ditulis. Kalau cerita lisan lebih luas lagi ya. Ini tekniknya storytelling.
Terus gaya naratif itu narrative in storytelling modes blur on the line between fiction, journalism, and scholarly studies. Jadi narasi ini bahkan membuat blur itu jadi tidak jelas gitu ya. Jadi ada pengkaburan antara fiksi, jurnalis sama itu artikel-artikel ilmiah karena gayanya yang storytelling itu jadi membuat orang merasa seakan-akan dia ikut menikmati ada alur ceritanya seperti itu meskipun tidak dengan konsep komunikatif. Kalau komunikatif itu kan ada gaya bahasa percakapan ya, maksudnya ada tanda petik dua kata siapa seperti itu, terus ada nadanya kalau komunikatif. Tapi kalau yang fiction kayak gitu, fiksi gitu kan alur ceritanya itu mudah gitu kan, apalagi biografi itu alur ceritanya maju. Kalau fiksi sekarang itu alur ceritanya bisa zigzag gitu. Kadang maju, kadang dia mundur, kadang diputar kan seperti itu. Dan film-film sekarang rata-rata juga dikomparasikan maju dan mundur alurnya. Sementara kalau gaya naratif ini maju saja gitu kan. Artikel-artikel studi naratif ini maju saja alurnya. Jadi pembahasan tokoh itu ya mulai dari kapan dia lahirnya, terus dia tinggal di mana, bagaimana lingkungan tempat tinggalnya, di mana dia sekolah, apa karyanya, seperti itu. Apa karyanya, terus bagaimana pendapatnya, dan lain-lain. Jadi itu majulah, alurnya maju. Nah, ini langkah studi naratif. Yang pertama, menentukan problem penelitian atau cerita apa yang akan diambil. Cerita tentang tokoh, misalkan karena ini biografi, saya basis paradigmanya tadi. Jadi cerita misalkan tokoh atau seseorang yang penting dalam kehidupan kita. Terus kita ingin angkat itu dalam sebuah artikel. Kita ingin teliti, kita ingin membagikan membagikan inspirasi yang kita terima dari tokoh tersebut, terus ingin agar orang lain itu juga tahu, maka kita mengambil sosok tersebut jadi objek dalam penelitian kita gitu. Jadi cerita tokoh masyarakat atau bisa jadi cerita diri sendiri yang ingin dibagi kepada orang lain gitu kan. Itu penulis semakin semakin detail karena penulis sendiri yang diceritakan gitu. Yang kedua, menyeleksi tokoh yang akan diceritakan itu tadi ya. Misalkan banyak penulisan tokoh itu ini ayahnya gitu kan, ayahnya bagaimana proses dia mendidik keluarga itu seperti itu, atau tokoh masyarakat kiai atau dosen atau guru, bahkan sampai beberapa itu kan ada yang terinspirasi dari gurunya, dari dosennya karena sangat membawa titik balik dalam kehidupan atau dalam proses berpikirnya seperti itu kan. Jadi sampai ada yang tidak hanya dibikin penelitian, atau bahkan ada yang jadi itu skripsi di mahasiswa itu mengambil tokohnya adalah kiainya sendiri, dijadikan proyek penelitian, atau kemudian sampai dijadikan nama buat keturunannya gitu, dijadikan nama anaknya gitu ya. Yang ketiga, proses selanjutnya itu mengumpulkan cerita tentang konteks kehidupan tokoh, yaitu tadi di mana kiai tersebut lahir, di mana beliau lingkungan beliau tinggal, terus kiai tersebut melakukan proses pendidikan di mana gitu. Kadang sampai detail dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 atau enggak sampai S3, katakanlah sampai S1 itu diceritakan dengan detail di situ alurnya. Terus menganalisa cerita. Nah, menganalisa cerita ini kalau hanya alur maju saja itu tidak ada
sesuatu yang jadi gongnya gitu kan, sesuatu yang ingin dimunculkan atau kebaharuan atau apa sih inti dari inginnya itu apa, menceritakan kehidupan tokoh tersebut, kiai tersebut itu apa tema utama yang ingin diusung gitu, apakah moderasinya, moderatnya, ataukah dan lain sebagainya ya. Eh, itu ataukah banyaknya santri, em, dan lain sebagainya, banyak contohnya. Yang kelima, kolaborasi antara peneliti dan partisipan. Ini maksudnya adalah ketika setelah menganalisa cerita dari tokoh tersebut, ini antara peneliti itu harus sering bertemu dengan partisipan, harus sering kalaupun tidak sering ketemu, itu ada di mana peneliti harus bertemu dengan kiainya untuk mengkonfirmasi apakah cerita ini seperti ini sudah benar gitu. Jadi harus dicek dulu datanya seperti itu. Kalau sudah benar, nah baru di restory. Di restory ini sesuai dengan keahlian si peneliti dalam mendeskripsikan dan memberikan keunikan atau memberikan daya tarik tersendiri untuk mengangkat tokoh tersebut. Nah, ini jenis naratif research-nya. Yang pertama, biografi. Biografi itu adalah tulisan tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu biografi ya. Kalau autobiografi itu tulisan tentang seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Misalkan Bapak Ibu ingin menulis tentang dirinya sendiri, itu namanya autobiografi. Kalau biografi tadi itu bisa seseorang tersebut itu bisa masih hidup atau sudah meninggal, itu bisa biografi. Kalau memoir, bedanya kalau memoir itu adalah lebih dekat ke autobiografi. Jadi memoir itu adalah tulisan tentang diri penulis sendiri, tapi hanya dalam satu fase kehidupan gitu, satu episode kehidupan. Jadi tidak banyak, hanya terbatas kehidupannya, itu memoir. Prosopografi itu adalah biografi kolektif. Jadi misalkan Manhajul Mufassirin itu ya, itu biografi dari para mufasir dikumpulkan jadi satu, terus jadi prosopografi. Ahli hadis Ar-Rijal itu juga para perawi-perawi hadis dikumpulkan jadi satu di biografi. Sahabiat itu kisah-kisah sahabat Nabi, terus sahabiah juga itu jadi satu, itu namanya prosopografi seperti itu. Nah, inti dari naratif research adalah fokus pada penceritaan, pada narasinya dan pengalaman pribadinya, baik pengalaman orang lain maupun pengalaman dirinya sendiri. Kemudian memang bersifat subjektif karena peneliti ini kalau pada dirinya sendiri otomatis itu subjektif, tapi kalau pada tokoh orang lain itu bisa dikomparasikan gitu ya, bisa ya bukan dikomparasikan, dikorelasikan. Jadi subjektivitasnya memang masih ada, tapi tidak sebanyak subjektivitas peneliti ketika menulis tentang dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks seperti itu. Ini tentang menarasikan atau mendeskripsikan segala fenomena yang dia amati, yang dia pelajari, tentang segala hal, segala yang dia lihat seperti itu di dunia ini. Baik, kesimpulannya, kalau studi pendahuluan tadi sangat penting karena merupakan langkah awal dalam melaksanakan proses penelitian. Itu tadi untuk memperjelas masalah, menentukan tujuan, memilih desain, mengidentifikasi potensi bias, keterbatasan penelitian gitu. Terus memastikan kelayakan penelitian, layak dilanjutkan atau harus mengulang seperti itu ya. Studi naratif atau biografi, penelitian kualitatif dan yang berfokus pada penceritaan dan storytelling baik pada kehidupan pribadinya maupun tokoh orang lain. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
nanti bisa dilanjutkan dalam proses diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Lady atas pemakarannya. Hampir-hampir kita tidak menemukan celah untuk bertanya karena disampaikan dengan sangat cermat dan terperinci ya. Namun saya kira teman-teman semuanya pasti punya pandangan yang mungkin berbeda yang bisa dikonfrontasikan atau mungkin malah ini kan studi awal sebelum penelitian itu kan seperti yang boleh dikatakan tadi, kalau kita berhasil merumuskan masalah yang benar itu setengah penelitian sudah jalan gitu, sudah bisa kita lampaui kan begitu. Artinya justru pada tahap inilah kita menghadapi tantangan yang paling berat di dalam akan melakukan penelitian terutama disertasi kita itu. Monggo teman-teman mungkin banyak pemikiran-pemikiran maupun sharing yang bisa atau pertanyaan mungkin bahkan pertanyaan yang bisa disampaikan kepada materi kita pada hari ini. Terima kasih. Monggo silakan teman-teman. Sharing sepertinya ya. Kalau apa namanya? Menjawab terus habis itu membenarkan itu tidak sampai segitu karena kita kan prosesnya masih sama atau masih nanti akan mengajukan proposal seperti itu. Jadi kita sharing bersama seperti itu. Mungkin ada nanti yang saya belum tahu nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, Ibu ya. Monggo silakan Pak Imad untuk menyampaikannya. Apa yang ingin disampaikan? Monggo silakan. Baik, izin bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Saya udah catat tadi di catatan. Sebentar dulu, Pak. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang saya masih bingung. Yang pertama itu berkaitan dengan manfaat penelitian. Sebenarnya yang dimaksud dengan manfaat itu manfaat praktis ya, maksudnya kurang. Manfaat praktis itu apa sih? Soalnya kadang saya bingung, misalnya kan disertasi notabene-nya menemukan teori, tetapi atau apalah itu studi yang lain, tapi nanti di manfaat praktisnya kadang biasanya ditemukan di beberapa contoh itu ya untuk sebagai kontribusi lah ya begitu-begitu. Tapi jadi sebenarnya apa sih gitu manfaat praktis dari sebuah penelitian disertasi itu. Nah, yang kedua itu jadwal penelitian. Tadi disinggung. Sebenarnya itu bersifat lazim apa hanya rencana ya? Jadi katakan saya rencana apa jadwalnya nanti katakan September sudah mulai analisis data, tapi nyatanya enggak gitu loh. Jadi apakah harus bersifat lazim atau nanti itu hanya rencana awal saja jadwal itu? Dan kalau melenceng bagaimana atau bagaimana prinsipnya jadwal penelitian? Terus yang ketiga itu terkait dengan metode. Jadi kan kalau misalnya kepustakaan, nah ini eh, berkaitan juga dengan apa yang saya mau teliti. Misalnya kepustakaan ini itu kan nanti notabene-nya berarti dokumentasi ya. Tapi misalnya kitab yang ada atau dokumennya itu tidak ada di daerah yang saya tinggali misalnya. Ada di luar pulau atau ada di luar negeri bahkan. Itu apakah juga hanya memakai dokumentasi atau juga dengan teknik observasi? Jika demikian, observasi itu sejatinya teknik bagaimana gitu? Apakah yang kepustakaan hanya terbatas pada dokumentasi atau juga dengan observasi ke katakanlah ke perpustakaan yang ada di situ katakan begitu. Jadi makna observasi itu apa? Apakah sama dengan apa namanya mengunjungi perpustakaan di sana yang hanya ada di sana dokumentasinya atau bagaimana? Terus yang terakhir terkait dengan penelitian Tanya. naratif itu kan diartikan sebagai the report the stories. Nah, kalau begitu nanti posisi disertasi bagaimana? Sementara disertasi itu kan notabene-nya menemukan teori, bukan hanya menceritakan saja. Jadi ini ada dilema ini. Maksud saya posisi disertasi itu di mana sih? Apa hanya menjelaskan teori kah? Apa mengkomparasikan atau juga menemukan jika jika memang menemukan teori, apakah cocok dengan penelitian naratif yang didefinisikan to report the stories itu?
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Terima kasih Pak Imad. Mungkin satu-satu ya boleh di. Iya, Karena satu-satu itu tadi banyak satu-satu. sekali. Iya, karena kita Ya, pengen baik, juga. Pak. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, Yang pertama manfaat praktis dari disertasi Bu. Gimana? ya manfaat praktis ini yang saya pahami ya Pak Imat ya. Nanti kalau ada yang mau menambahkan silakan. Jadi memang manfaat itu biasanya ada dua, manfaat teoritis sama praktis. Nah, kalau yang praktis itu kan beda sama tujuan ya. Kalau yang tujuan itu sudah menjawab perumusan masalah, tapi kalau yang manfaat itu teoritisnya bermanfaat dalam teori apa mengembangkan teori atau melanjutkan teori seperti itu. Kalau yang manfaat praktis itu adalah apa manfaat penelitian tersebut bagi peneliti. Nah, manfaat praktis ini biasanya dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama bagi peneliti. Untuk peneliti itu manfaat penelitian ini itu apa? Apakah sekedar yang pertama ya justru ini ya manfaatnya adalah menyelesaikan program S3 gitu ya misalnya. Hal itu jelas ya manfaat praktis. Ini kaitannya itu Bu. Bu, ini kaitannya Hah? fokusnya itu kaitannya dengan kalau disertasi itu kan menemukan sebuah teori gitu. Nah, Oh ya. bagaimana manfaat dari teori yang dibangun dalam disertasi itu? Apakah benar-benar itu bermanfaat atau hanya sekedar saja? Karena kalau teori itu sebenarnya kalau saya sharing dengan teman-teman yang sudah S3 dulu kadang-kadang itu kalau menemukan teori itu kayak nggak mungkin Pak. Tapi yang ada itu mengembangkan teori atau kita ya seperti pengembangan dari teori. Kalau menemukan teori itu kayak kita semacam tokoh dari dua tokoh yang teorinya kita pakai gitu kan. Nah, itu gimana Bu? Lebih fokusnya di situ manfaatnya itu. Yang diinginkan Pak Imad, gitu. Apakah kemarin saya tuh ada teman yang dari S3 Wali Songo itu dia membahas tentang masalah zakat Bu. Jadi zakat itu kan ada yang bernama zakat profesi gitu kan. Ada juga zakat yang misalkan dulunya itu hanya kambing atau kerbau. Sekarang di peternakan banyak ayam dan sebagainya. Itu muncul dialektika tentang zakat dan sebagainya. Ketika dia sudah merumuskan hasilnya itu, nah kemudian pertanyaan saya begini, apakah itu diakui oleh MUI atau tidak, Pak? Apakah itu sudah menjadi semacam sama kekuatannya dengan fatwa ulama atau tidak disertasi itu? Gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu, Bu. Ya, Jadi ya kekuatan sama dari kalau saya juga disertasi. sependapat sih Pak juga kalau menemukan teori baru memang itu usahanya memang harus lebih dalam gitu ya, lebih tinggi usahanya. Terus yang poin yang sering itu memang ke pengembangan teori praktisnya itu seperti misalkan teori apa kemarin itu ini yang saya baca itu teori ramah lingkungan tadi itu apa namanya atau teori seperti ini pendidikan anak usia dini pada pengembangan bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya. Nah, dia itu pengembangan teori saja bagaimana seorang anak itu bisa lancar dalam berbahasa asing dengan dengan metode yang dia dapatkan atau yang dia rangkum dengan metode yang dia temukan lah intinya dia seperti itu atau ada lagi seperti metode Amsilati. Amsilati bahasa Arab itu kan metode baru ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada lagi metode yang Asmaul Husna itu metode Hanifida. Jadi dia metode menghafalkan Asmaul Husna dengan menggunakan gambar dan juga eh, apa namanya gerakan tangan gitu. Jadi dia konsep itu kan metode itu kan belum pernah ada gitu kan. Tapi ini adalah pengembangan dari metode-metode dalam menghafalkan
Al-Quran dan juga menghafalkan kosakata bahasa Arab seperti itu. Atau ada lagi metode teori menggabungkan ya ini yang itu apa namanya ini yang Braille apa Al-Quran Braille itu bagaimana cara atau teori yang dapat metode yang dapat digunakan siswa tunanetra untuk dapat menggunakan Al-Quran Braille itu secara tepat kan gitu. Jadi Al-Quran Braille ini kan juga sebuah hal yang baru toh, hal yang baru yang baru dulu ya. Maksudnya kalau sekarang sudah tidak baru lagi, tapi yang harus diperbarui itu adalah metode-metodenya seperti itu. Jadi yang akan selalu berkembang dan tidak akan pernah habis itu metodenya. Tapi metode dan langkahnya seperti apa itu peneliti yang kalau memang itu rangkuman, misalkan dia dalam proses berpikir kayak tadi Bu Hanifida itu dari suami istri kan, suami istri dia membuat konsep menghafal dengan apa namanya gambar dan juga kode-kode dan gerakan tangan itu kemudian dijadikan disertasi seperti itu. Manfaat praktisnya adalah apa namanya memberikan legitimasi terhadap teorinya. Jadi apa namanya karena itu baru belum ada konsepnya ketika itu di Jombang di Jawa Timur ada. Jadi karena belum ada legitimasinya, beliau berdua ini melakukan penelitian, kemudian mengangkat itu di sebuah disertasi, kemudian ketika disertasi itu disetujui dan apa namanya di ACC oleh para profesor itu akhirnya mereka bisa mengajukan itu ke apa ya namanya ya kayak BPOM-nya gitu atau menjadikan itu sebagai brandnya gitu. Jadi sangat bermanfaat untuk lembaga mereka sampai sekarang. Demikian juga dengan Amsilati itu juga malah Amsilati itu sudah berkembang bertahun-tahun kan itu metode yang ada di Jepara itu pembelajaran bahasa Arab itu sampai itu juga melalui penelitian. Terus penelitian itu akhirnya kalau menemukan teori yang baru itu kan sebuah apa ya sebuah hal yang besar kan. Kemudian dari hal besar tersebut akhirnya muncullah berbagai penelitian baru yang membahas tentang teoris tersebut, membahas tentang amsilatinya, akhirnya membahas tentang metode Braille-nya dan lain sebagainya itu. Kalau sepaham saya seperti itu. Gimana, Pak? Ada yang mau nambahin silahkan. Terus atau lanjut ya ke pertanyaan yang kedua ya, apakah jadwal penelitian itu bersifat lazim atau sebatas rencana awal saja dan tidak mengikat itu? Nah, kalau di sidang kalau ini dana hibah yang pemerintah, kalau kita buat apa namanya? Buat proposal, misalkan kalau kita di bawah Kemenak ya, kita di bawah Kemenak itu ada Litap Dimas kan, kita buat proposal ke Litap Dimas, terus setelah itu kita buat jadwalnya. Nah, jadwal itu sifatnya ya memang kalau itu sebuah rencana seperti itu, jadi dia harus ada, lazimnya itu dia harus ada dalam proposal tersebut. Tapi untuk pelaksanaannya itu tergantung pada si peneliti. Apakah itu nanti dia sesuai dengan jadwalnya atau tidak, itu pelaksanaannya tergantung peneliti. Tapi lazimnya dia harus ada di proposal tersebut. Terus kalau Litap Dimas, dia mengikat sampai tahun depan. Jadi, bukan sampai tahun depan, tapi kalau tahun depan dia ingin mengajukan lagi, berarti terikat satu tahun itu. Dia harus selesai, dia harus melaporkan penelitiannya, baru dia bisa mengajukan proposal yang kedua. Tapi kalau dia tidak tahun depannya itu dia tidak mengajukan ya, berarti dia bisa apa namanya dari rencana awal itu dia bisa perpanjang entah sampai kapan, sampai terserah penelitinya mau bikin sampai kapan. Terus terus konteksnya dengan disertasi kita itu kan dari awal kan Profesor
waktu itu profesor sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita harus punya target kan gitu kan. Target kita semester 1 menyelesaikan apa ya kemarin ya. Saya tulis menyelesaikan perkuliahan semester 1 ini, dan juga kita harus sudah mengetahui mana saja yang bisa kita masukkan ke dalam bab walaupun itu kecil, misalkan metode studi Islam ini sekarang metode kualitatif. Nah, kalau kita melakukan penelitiannya itu nanti menggunakan metode penelitian kualitatif, berarti ketika masa-masa perkuliahan ini di salah satu presentasi demikian kita bisa ambil bagian itu untuk mengisi apa namanya draft disertasi kita gitu kan, karena mungkin tidak semua yang cocok buat kita yang mana, misalkan yang komparasi antar tokoh gitu kan, berarti kita bisa pakainya studi naratif tokoh, karena itu yang paling mudah ya, narasi yang paling mudah itu adalah di biografi tadi. Terus kalau misalkan nanti ke grounded theory, nanti kan di perkuliahan itu akan membahas hal tersebut gitu. Targetnya itu semester 1, terus semester 2 apa sebentar ya, saya bukakan karena saya lupa kemarin itu ada ini semester 1 itu kita sudah harus menemukan tema atau topik. Jadi masalahnya di semester 1 ini kita sudah harus fokus topiknya apa. Terus dari topik itu kan kita sekarang dalam masa menentukan masalah-masalah kan. Nah, masalah-masalah ini kita dapatkan dari yang apa tadi dan kemarin disampaikan oleh Pak Imad ya, dari ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya. Itu agar kita bisa memahami konsep topik yang kita teliti dari 3 unsur utama itu kan, dari segi hakikatnya, keilmuannya bagaimana, sama nilainya itu nanti akan kita arahkan kemana gitu. Kemudian kita harus menghimpun juga teori-teori induknya. Itu nanti pada semester 1 ini nanti akan kita dapatkan. Nah, kalau itu kita dapat pada siapapun yang siapapun presentatornya, seperti misalkan topik itu teori itu disampaikan Ustadz Anis, kita ambil itu, kita isi itu di bagian kecil dari disertasi kita itu bisa. Terus di semester 2 targetnya itu kita mengajukan judul di akhir semester. Teman-teman, tapi Hah? izin melaksanakan sholat, sudah ada waktu kami di Sulawesi Barat. Nggih. Oh, Saya izin mau sholat dulu. yes. Silakan Pak Ahyar, Di akhir semester 2 itu kita ini target jadwal mengajukan judul, terus mendapatkan promotor. Target semester 3 mengajukan proposal ya. Proposal ini studi pendahuluan yang kita laksanakan di semester 1, semester 2, semester 3 itu sudah ditulis. Kan studi pendahuluan tadi baru rencana, baru kerangka, baru ini. Tapi kalau sudah ditulis dan di draft itu baru bisa diajukan proposal gitu ya, diajukan ujian proposal. Terus ke semester 4 draft selesai, semester 5 sidang tertutup, semester 6 sidang terbuka. Nah, ini adalah jadwal yang lazim. Maksudnya lazim adalah apa? Ini harus ada jadwalnya, itu harus ada, konsepnya dulu harus ada, tetapi pelaksanaannya itu kembali ke peneliti. Dia apa namanya, mau menyesuaikan itu untuk selesai kita mau selesai tepat waktu 3,5, itu berarti harus lazim dan menyesuaikan dengan target yang kita buat per semesternya. Tapi kalau kita santai, kita biasa saja dan nggak mau terikat gitu, berarti nanti bisa ada perpanjangan, dan itu kan tadi siapa ya yang membahasnya, itu akan kembali kepada kita gitu kan, selesai tepat waktu atau tidaknya itu kembali ke kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, metode utama. Jika penelitian bersifat kepustakaan dan dokumen yang Anda terdapat di luar negeri atau jauh dari daerah tinggal, maka apakah masih harus menggunakan teknik dokumentasi atau juga observasi? Dan setidaknya apa yang dimaksud dengan observasi? Observasi itu adalah melakukan pengamatan dengan cermat, itu observasi. Jadi
seperti survei lapangan itu observasi. Tapi kalau misalkan studi penelitian itu kan ada dua ya. Studi penelitian kualitatif itu ada studi kepustakaan sama yang lapangan ya kan. Kalau lapangan kita harus survei lapangan. Tapi kalau studi kepustakaan bisa hanya mendapatkan buku-bukunya dan referensi utama gitu. Terus kalau apa namanya bukunya atau dokumennya itu ada di luar negeri, misalkan kemarin Pak Imad ke Mesir untuk mendapatkan dokumennya, kalau memang tidak ada file yang sudah ter-PDF-kan, itu memang apa namanya untuk menguatkan sekarang tidak harus pergi ke luar negeri. Kita bisa menggunakan jasa kalau di Mesir itu sudah banyak jasa jastip kitab-kitab gitu sih, kitab-kitab Arab seperti yang kalau saya sependek pengetahuan saya, kalau kita mau buku-buku bahasa kitab-kitab referensi berbahasa Arab yang induknya yang apa namanya muktamadnya itu kita bisa just tip gitu kan, karena sudah banyak sekarang yang just tip. Terus kalau ada di perpustakaan kalau di digital itu kadang ada yang berbayar ya, yang nggak bisa dibuka itu loh referensinya seperti itu. Jadi kalau studi kepustakaan dia memang dokumentasi lebih ini porsinya mayoritas, tapi kalau lapangan dia observasi seperti itu pengamatannya. Kalau dokumentasi memang tadi ke paper, jadi lebih banyak ke tinjauan pustaka. Kalau observasi dia ke lapangan. Terus apakah bisa digabungkan keduanya? Karena yang pustaka itu lebih mengarah ke normatif kan kalau pustaka. Jadi normatif, terus kalau yang observasi dia bisa bersifat empiris karena kita mengkaji ke studi lapangannya, ada lokasinya lah gitu, ada tempat yang diteliti gitu. Jadi normatif tadi terus digabungkan dengan ada lokasinya itu lebih bagus dan biasanya lebih banyak digunakan daripada hanya sekedar normatif saja. Jadi dokumentasi dan observasi digabung sama wawancara tadi. Jadi tiga itu metode utamanya. Jadi tiga ini saling berkaitan, nggak cuma salah satu aja, tapi semuanya dilakukan seperti itu, Pak Imad. Nanti kalau ada apa namanya apa di komentar atau ditanggapi monggo deh. Kalau ini hanya pendapat saya, tapi kalau tidak berkenan tidak apa-apa gitu Pak. Yang keempat, penelitian naratif to report to stories, maka posisi disertasi itu di mana? Sementara disertasi, oke, ini adalah misalkan kalau naratif dalam perspektif biografi yang saya sampaikan di PPT tersebut itu berarti kita bisa mengusung tokoh baru. Tokohnya bukan tokoh yang baru maksudnya baru bukan berarti dia masih muda gitu ya. Enggak, tapi tokohnya ini belum pernah diteliti gitu kan. Maksudnya kan kita masih banyak di sekitar kita orang-orang yang alim, orang-orang yang eh, apa yang dalam benak kita itu sudah sempurna dalam perspektif kita itu lebih sempurna daripada misalkan mubalik, misalkan dai-dai yang terkenal gitu ya, misalkan sosok ini itu lebih menjadi teladan gitu bagi kita, misalkan dalam hal moderasi beragama misalkan. Nah, kita bisa munculkan tokoh ini kemudian mau dikomparasi juga bisa, atau hanya beliau saja yang kita pilih. Tapi disertasi tokoh ini saya juga belum mendapatkan contohnya ya Pak Imad, karena baru sih, baru maksudnya untuk apa PPT ini presentasi ini saya baru menjelaskan, belum sampai tahap saya mencari disertasi tentang tokoh ini, belum tentang seorang tokoh yang dijadikan disertasi itu saya belum tahu. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang tahu seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Pak Bahrul Humam. Monggo.
Ya mungkin ini ya, yang kedua itu kan Pak Imad bertanya tentang observasi ini. Kalau observasi itu kan jelas pengamatan ya. Mungkin yang dimaksud dari Pak Imad itu kalau dia ingin berarti misalkan ada misalkan di ada PSK gitu ya, penelitian di PSK lah. Di situ nggak ada yang membahas tentang PSK, dokumentasinya itu nggak ada. Nah, boleh nggak itu diganti dengan observasi? Mungkin seperti itu Pak Imad. Atau gimana Pak Imad ini? Yang untuk observasi dulu Pak Iman. Yang saya maksudkan itu ya sebenarnya kayak tadi ya. Sebenarnya saya juga sudah sedikit memahami bahwa memang observasi itu kan untuk kualitatif yang lapangan, berbeda dengan yang dokumentasi. Tetapi apakah yang dimaksud observasi juga bermakna kita mengunjungi suatu tempat yang terdapat banyak dokumen gitu loh. Kan kita tahu tidak semua dokumen Iya, itu ter PDF-kan seperti di Leiden ada di Universitas Leiden kan banyak sekali dokumen-dokumen yang masih dalam bentuk manuskrip. Lah apakah kita ke tempat itu kemudian kita menanyakan ke orang yang ahlinya dan kemudian menemukan dokumentasi, apakah itu kita bisa dikatakan juga observasi begitu. Jadi yang saya maksudkan itu apakah nanti ketika kita ke perpustakaan secara fisik yang tidak di daerah tinggal kita itu juga termasuk observasi begitu, meskipun nanti pada akhirnya ya tetap ke dokumen, meskipun begitu. Jadi nanti pada akhirnya pertanyaannya ya bisa digabungkan apa tidak begitu. Seperti itu sih lebih lebih kurang lebihnya begitu. Oh, kalau apa namanya, misalkan dokumennya, misalkan tadi di Jerman, terus apakah itu masuk observasi? Nah, pembahasannya apakah melingkupi Jerman itu, misalkan? Karena kalau observasi kan mengunjungi lokasi kan ya, mengunjungi lokasi atau survei lokasi. Nah, kalau temanya ada hubungannya sosiologis, misalnya sosioantropologis di Jerman, bisa jadi itu bisa masuk observasi. Tapi kalau misalkan kita kajian studi Islam, kajian tafsir, terus bukunya manuskripnya ada di Jerman gitu, tapi nggak termasuk pembahasan disertasi, berarti nggak bisa dimasukin observasi begitu? Atau itu Enggak. pemahaman saya sih? Bantu. Silakan Bu. Jadi observasi kan pengamatan. Kayak sekarang itu saya nggak perlu berkumpul dengan bapak-bapak semua, tapi saya bisa mengamati semuanya. Kayak Pak Akbarul, kayak Mas Umam sekarang lagi di rumah ya. Kemudian Mbak Lady juga ada pintunya, walaupun masih blur, saya kelihatan ada sedikit apa namanya lemari di belakang gitu kan. Kayak Mas Hamam itu ada foto di belakang tuh kayak mungkin foto orang tuanya walaupun ngeblur gitu. Ini kan saya melakukan observasi, Mas Imat. Jadi kan saya melakukan observasi. Nah, kalau di kualitatif, ya kan kita lihat tuh di suatu desa, ya kita amati dalam sehari berapalah sebulan kayak mungkin sesuai dengan tema penelitian kita. Lah kalau studi pustaka, ya baca bukunya, baca penulisnya, kita mengobservasi itu dari berbagai sumber. Nggak haruslah kita meneliti tentang Imam Al-Ghazali terus kita gali kuburnya sampai cari keluarganya dan semuanya kan nggak perlu gitu. Semuanya itu ya studi pustaka ya kita observasi secara pustaka dan semuanya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak secara apa namanya nggak harus sih kayak gitu. Lagian kalaupun kita mengobservasi studi kepustakaan, biasanya itu enggak yang banyak apa, biasanya kita fokusnya hanya pada satu studi pustaka, enggak sampai bermacam-macam buku yang sangat banyak terus kita teliti semuanya gitu enggak. Karena kan kita mau fokus misalnya analisis wacana, wacananya apa ya satu buku atau analisis isinya dari satu buku. Jadi itu yang kita observasi. Observasi itu bisa jadi juga kita udah baca bukunya itu berulang-ulang kali sampai benar-benar paham halamannya, kayak sampai benar-benar paham isi ceritanya tanpa kita itu eh, apa ya kayak sekarang lah kalau saya mengobservasi tentang bukunya Harry Potter dari jilid 1 sampai 6 itu Mas nanya pas Harry Potter lagi usia apa tuh saya udah tahu semua karena saya udah baca bukunya itu 1 sampai 6 tuh udah baca per bukunya itu udah 6 kali gitu bahkan lebih.
Karena udah itu salah satu bentuk observasi dari analisis isi. Itu mungkin gitu ya, bisa membantu ya. Makasih Bu Lia. Sebenarnya saya ingin menambahkan saja. Boleh nggih? Silakan, silakan. Kok do sepaneng kabeh neterane. Iki do ngeleh iki. Jadi observasi itu seperti gini loh, kalau gambaran saya, ketika mungkin bapak-bapak itu ketika mau ngambil istrinya yang sekarang itu, kan diobservasi dulu gitu. Ya bukti-bukti yang valid, ya mungkin tanya temennya, ya, di mana rumahnya, ya tanya tetangganya dulu. Kalau saya dulu di kedai kopi sih gitu loh, takon sih seperti itu. Ya tidak harus apa namanya, ya didata semua ya. Jadi saya kok lebih setuju dengan Bu siapa tadi Bu Nur tadi ya. Jadi observasi sesuai dengan muktadul hal saja. Menurut saya muktadul hal sesuai dengan kondisi saja, si kondomnya saja, situasi, kondisi dan domisilinya gitu. Jadi itu lebih lebih cool gitu. Kalau terlalu detail banget, istilahnya itu ya butuh bertahun-tahun, seperti orang Belanda yang di Papua itu, gitu. Ya istilahnya sampai dia memperistri orang sana sekaligus kan gitu. Itu observasi betul-betulan kalau itu kan itu. Ya bagaimana mengobservasi suku Sasak itu seperti apa ya? Ya seperti itu. Jadi itu sebagai penambahan dari saya saja, tidak bertanya. Ya itu ya dari saya. Ya, terima kasih Ustadz Anis gitu. Atau saya juga jadi ingat ya, misalkan penelitian tentang pernikahan beda agama dan juga beda negara, misalkan menikah dengan orang WNA, terus udah agamanya berbeda, kondisi sosial kehidupannya juga berbeda kan. Misalkan ingin meneliti yang misalkan apa yang wanitanya orang Indonesia terus gini gimana sih? Suaminya itu orang-orang Australia, jadi orang-orang Barat itu kenapa lebih cocok, lebih sesuai pernikahannya dengan wanita-wanita Indonesia daripada wanita Indonesia yang menikah dengan orang Arab gitu. Jadi kalau dengan orang Barat itu lebih langgeng, bahkan apa sampai meninggal gitu. Tapi kalau sama orang Arab itu Vipassana. iya, sama orang Arab itu entah poligami atau nanti akhirnya firaq kan gitu, cerai dan lain sebagainya itu bisa. Jadi observasinya karena beda negara akhirnya ke sana bisa atau hanya wawancara pada yang tinggal di Indonesia gitu juga bisa sih mungkin. Ya, Oke. baik. Mungkin untuk observasi ini, pada kesimpulannya, observasi itu tentang pengamatan. Dan kalau dokumentasi, observasi di tempat pencarian dokumentasi, mungkin itu masuknya wilayah dokumentasi, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan yang lain tadi yang mengenai jadwal penelitian lazim itu merupakan kelaziman atau tidak, itu mungkin menurut saya tergantung dari jenis yang diteliti. Kalau MD mungkin membutuhkan waktu ya. Mungkin kalau pendidikan 1 semester. Atau mungkin yang diteliti sendiri, misalnya masa COVID ya harus selesai pada masa COVID gitu kan. Atau mungkin dalam penelitian itu kan ada yang namanya data itu jenuh dan tidak. Kalau sudah jenuh baru berhenti, kalau belum ya belum berhenti. Mungkin tergantung seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu menarik sebenarnya. Kalau apa yang naratif ini kan katanya tadi report the stories gitu kan. Jadi yang dimaksud Pak Ima tadi kalau seperti itu, padahal penelitian disertasi itu kan cara gampangnya ngomong kan menemukan sebuah teori. Dan kalau hanya the report the stories itu sebenarnya pertanyaan senada dengan begini loh Bu Lady. Untuk pendekatan naratif ini bisa nggak dijadikan untuk pendekatan dalam sebuah disertasi? Mungkin seperti itu mudahnya. Gitu. Iya. Ini saya dapatkan ini judulnya disertasi tentang tokoh ya. Ini judulnya Estetika Gerak dan Antawacana Tokoh-tokoh dalam Drama Tari Gambuh Desa Batu Anyar Gianyar. Ini disertasi berarti ini membuktikan bahwa tokoh atau
itu tadi itu report tadi itu bisa dijadikan sebagai disertasi. Ini dia pakainya pospo biografis tadi, biografi kolektif. Karena dia mengambil tokoh-tokoh dalam drama tari Gambu Desa Batuan Gianyar. Itu sudah terbit ini program studi seni Dr. Isi Denpasar gitu. Atau mungkin kita ada tidak ya Pak Imat yang tentang mufasir kolektif biografi mufasir kolektif itu sudah ada belum ya Pak Imat ya? Oh, Pak Imat nggak ada lagi izin. Ada Oh Bu. itu Ada. Ada, Eh, jadi memang ada mufasir yang kolektif, ada yang bersifat individu. Memang ada yang termasuk tafsir wajiznya Kemenak itu kan kolektif. Tafsir wajiz, tafsir tahlil yang kemudian buahnya itu di Quran Kemenak yang kita punya di aplikasi itu juga kolektif bentuknya. kolektif. Nah, mungkin bisa apa disamakan konsepnya gitu. Jadi kita ambil disertasi antar biografi tokoh-tokoh mufasir gitu dalam hal apa? Dalam tema misalkan tema apa kemarin poligami, tema tentang pendidikan karakter dan lain sebagainya. Tema-tema yang apa sedang marak saat ini gitu kan. Untuk novelty di mana, Bu? Hah? Kalau biografi disertasi tentang biografi yang kolektif itu novelty-nya di mana, Bu? Atau teorinya yang dibangun di mana? Novelty-nya. Novelty-nya adalah mau yang komparasi atau mau yang setopik misalkan. Tadi kalau untuk tafsir tadi ya, kalau untuk mufasir, novelty itu sangat banyak ketika kita dapatkan pada mata kuliah hermeneutika itu kan. Saya merasa mendapatkan banyak sekali apa ya informasi baru atau pendekatan-pendekatan dari mufasir yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Maksudnya adalah apa? Ternyata eh, anatomi apa atau Profesor Zuhad itu bilang di awal itu ini bisa kita jadikan sebagai anatomi hermeneutik tafsir Al-Qur'an. Jadi kan itu belum ada gitu kan. Kemarin tafsir Ar-Razi, terus tafsir Ibnu Katsir kita kompilasikan, kita kolektifkan itu, kemudian kita novelty-nya di hermeneutika tafsir Al-Quran sepertinya belum ada. Tapi saya nggak tahu bahas itu apa. Itu kan novelty karena belum ada yang membahas tentang itu, tentang pendekatan para mufasir hermeneutikanya gitu. Jadi kan selama ini hermeneutikanya selalu dikaitkan dengan hermeneutika Al-Quran. Apa seakan-akan yang bukan seakan-akan, tapi yang didengungkan adalah Al-Qur'annya gitu kan. Yang didengungkan adalah kritik terhadap Al-Qur'annya. Padahal hermeneutika yang sejatinya itu adalah hermeneutika tafsir Al-Qur'an. Terus kemudian dibikinlah itu kolektif antar mufasir tersebut dalam hermeneutika Al-Qur'an dan nanti jadinya seperti apa gitu. Untuk yang tokoh yang dari disertasi tentang tokoh yang pengembangan tarian tadi itu novelty-nya apa, Bu, ya di situ? Ini saya buka dia itu baru citation ya, jadi dia belum apa nggak boleh ini apa ya, nggak boleh dibuka seperti itu. Ini dapat judulnya sebentar Script ini. kali. Hah? Masih script. Mau di Belum share bisa. screen ya, coba ya saya share screen ya. Mana? Yang ini. Terlihat nggak Bapak Ibu? Ini Iwayan Ya. Budiarsa. Disertasi estetika gerak dan antawacana tokoh-tokoh dalam drama tari Gambu Desa Batuan Gianyar. Bisa nggak ini? Nah, ininya ke sini baru, tapi dia nggak bisa dibuka ininya apa? PDF-nya belum bisa dibuka. Seperti Jangan-jangan itu. berbayar ya. Hanya citation seperti ini. PDF-nya mungkin belum masuk ke, tapi ini 2022 ya. Nah, saya biasanya nyarinya di ini di Harzing Publish and Paris seperti itu. Terus
ke dari awal dari ini Google Scholar. Terus nanti ini tahunnya 2020 sampai 2025 tadi. Coba saya saya kosongkan tahunnya biar dapat lebih Itu banyak. kalau belum kita buka dan kita baca metodologi penelitiannya belum bisa kita pastikan naratif itu. Karena yang dipelajari estetika gerak dan antawacana tokoh-tokoh. Bukan tokoh Belum. yang dibahasnya, bukan tokoh, tapi estetika gerak dan antawacana tokoh-tokoh. Oh Jadi gitu. kalau belum buka Belum ya bisa belum pastikan itu naratif tapi apa tidak. Tapi sebenarnya metode kualitatif itu adalah naratif kan. Semuanya itu naratif karena kan naratif itu menceritakan, mendeskripsikan. Jadi menuliskan itu namanya naratif. Narasi prosesnya, naratif sifatnya kan gitu. Jadi meskipun ini bukan biografi, kan tadi saya sudah menyatakan di awal ya. eh, saya yang pahamnya pemahamannya tadi yang kurang benar. Tadi saya memahaminya baru ke naratif yang biografi. Tapi ternyata naratif ini adalah melingkupi semua jenis penelitian kualitatif gitu, Pak. Jadi meskipun ini bukan tokohnya misalkan itu bukan biografi, tapi ini jenis penelitian kualitatif dengan studi naratif. Nah, ini kalau tahunnya itu tidak dibatasi 5 tahun terakhir, ini ada 4 ini ketemunya, ada 4 kepemimpinan tokoh informal dalam peningkatan kapasitas petani. Terus ini yang tadi ya, yang nomor 2. Terus ini kajian naturalistik terhadap tokoh dan mahasiswa etnis Tionghoa di kota Medan. Terus ajaran moral. Kalau ini lebih ke disertasi tokoh kan. Tapi kalau maksudnya tadi yang dikritik tuh adalah naratifnya, ini nggak bisa karena semua metode penelitian kualitatif itu semuanya naratif. Karena deskripsi, karena menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi deskriptif itu artinya studi naratif. Jadi ada 5 tadi dan semuanya itu masuk naratif. Demikian. Terima kasih. Mungkin kalau masih ada masukan dari teman-teman, kalau tidak ada maka kita kembalikan ke Pak Profesor ya. Bu Triani, ada Bu Triani menambahkan Bu. Ini sudah jam 14.52 ya. Oh siap ikut Pak. Sudah cukup, Bu, sudah cukup. Salah rujuk. Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau ini melihat semangatnya ini ya. Ya, insya Allah nanti semester 5 bisa selesai lah ini. Amin ya Allah. Amin ya Amin, Allah ya amin. Rabbal Alamin. Iya, ya, puasa-puasa aja masih semangat kayak gini, apalagi kalau enggak itu kan. Dan jamnya puasa ini dikurangi hanya 40 menit. Ya 40 menit, kalau 40 menit kali 3 itu 120 menit. Nah, ini sudah sampai lebih nih ya. Oke, baik. Yang pertama gini, tentang metode atau pendekatan tadi ya. Memang di banyak buku itu ada yang menyebut metode kualitatif, ada yang pendekatan kualitatif, ada yang pendekatan fenomenologi, ada yang metode fenomenologi kan. Nah, kalau saya berpatokan pada begini, bahwa yang namanya pendekatan itu rangka berpikir, term of thinking, atau term of work. Berarti kerangkanya gitu kan. Nah, sedangkan metode itu adalah caranya. Cara. Nah, artinya metode itu lebih operasional
Nah, sedangkan pendekatan itu abstrak. Sama-sama metode, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, maka hasilnya bisa berbeda. Nah, jadi ada orang yang misalnya kayak Hammam berbicara dengan paradigma kerangka pendidikan. Nah, sedangkan nanti siapa yang lain dalam kerangka teologi. Nah, sedangkan berarti yang berbicara teologi itu bolak-balik itu takdir, ya. Nah, sedangkan yang pendidikan itu sebuah proses. Jangan berbicara takdir dulu, ini kan masih proses, gitu kan? Nah, kemudian yang pendekatan hukum juga seperti itu, selalu benar dan salah. Selalu benar dan salah. Kalau orang tarbiyah mengatakan bahwa ya orang itu ya ada salahnya, ada benarnya. Mungkin pas salah itu khilaf, gitu kan? Nah, artinya apa? Lebih lunak itu. Ini namanya pendekatan kerangka. Nah, sehingga kalau menurut saya itu kan kualitatif kuantitatif itu lebih pada pendekatannya. Pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif. Nah, sedangkan ada naratif deskriptif itu lebih pada metodenya. Menurut saya itu kan. Ya karena juga banyak pendapat, banyak buku yang berbeda. Nah, kenapa? Karena kualitatif itu lebih abstrak. Nah, jadi itu bagian dari pendekatan. Nah, bagian dari pendekatan. Nah, terus apakah tadi pertanyaan siapa? Hamam atau siapa? Apakah deskriptif itu bisa untuk disertasi itu misalnya? Nah, sebenarnya untuk disertasi apa tidak itu tinggal keseriusannya memang. Banyak disertasi yang menggunakan kualitatif dengan fenomenologi dan macam-macam yang daki-daki itu kan. Tetapi dalam prakteknya tidak dilaksanakan dengan serius gitu kan. Ya itu tidak lebih baik dibandingkan dengan naratif. Di samping itu, ya kualitatif itu ya seperti yang disampaikan oleh Edi tadi ya. Kualitatif mesti ada naratifnya. Bagaimana bisa menceritakan sesuatu tanpa dinarasikan, tanpa dideskripsikan. Nah, terus kemudian tadi saya enggak tahu kok perdebatannya sampai pada observasi gitu kan. Observasi. Jadi sebenarnya observasi, dokumentasi, wawancara itu metode penggalian data. Metode untuk mencari data. Nah, metode untuk mencari data itu tinggal datanya seperti apa. Ya kalau datanya itu harus wawancara, ya wawancara. Datanya dokumentasi ya dengan dokumentasi, datanya dengan observasi, observasi. Seperti itu. Jadi tadi malah siapa yang mencontohkan PSK itu observasi terus nginceng kan. Tidak Sesuai harus dengan dengan data. observasi gitu kan. Tidak harus dengan Itu observasi. tadi Apalagi dari sumber itu loh, Prof. Sumber studi pendahuluan itu didapat dari mana? Terus itu tadi ada wawancara, observasi, sama dokumentasi itu dari situ, Prof. Tadi iya, pertanyaan. tapi kan kembalinya dipakai apa tidak gitu kan. Ya. Ya, kalau dipakai berarti harus ada. Apalagi kalau observasinya partisipan gitu kan. Nah, observasi partisipan. Saudara pernah ada enggak yang penelitian di PSK? Itu yang namanya wawancara, observasi. Itu mereka pragmatis. Pragmatis. Pragmatisnya seperti apa? Biasanya ada yang kemudian testimoni ya. Ini kan isin-isin ya. Jangan-jangan Hammam juga pernah ke sana gitu. Itu mereka begini, mereka pasang tarif gitu kan. Mereka pasang tarif. Mas, saya kalau dipakai short time, nah misalnya 3 jam, itu biasanya bayarnya sekian. Bayarnya misalnya mungkin 1 juta atau berapa.
Wes pokoknya saya mau diwawancarai gitu kan. Saya mau diwawancarai, mau diapakan aja. Tapi bayarnya ya sesuai dengan tarif 1 jam segini kan. Itu banyak peneliti yang sampai seperti itu memang. Nah, demikian juga banyak yang di daerah-daerah pedalaman. Dulu yang namanya daerah pedalaman itu kan memang asli ya, natural itu kan. Tapi sekarang daerah pedalaman itu sudah terkontaminasi materialistik. Kenapa? Dari peneliti sendiri itu kan. Peneliti datang ke sana, wawancara terus dikasih apa, dikasih oleh-oleh, dibayar, gitu kan. Maka peneliti belakangnya itu enggak mau kalau udah dikasih apa-apa itu kan. Nah, sehingga sampai di Papua itu moto babi aja itu bayar itu kan. Kalau nggak bayar selesai. Oh ya. Nah, karena apa? Materialistik tadi gitu kan. Nah, jadi kalau memang sebuah penelitian itu tidak perlu observasi, tidak usah dicantumkan observasi. Dan juga tidak berarti observasi, misalnya yang tadi ya kitab-kitab. Observasinya itu melihat kitab. Loh, itu esensinya apa? Kan tidak ada esensinya. Penelitian pustaka itu bukan menunjukkan ini loh kitabnya warnanya ini, gitu kan? Nah, itu observasi kan begitu. Terus halamannya sekian. Itu bukan observasi, tapi itu bagian dari dokumentasi. Dokumentasi. Sehingga pilihan. Maka nanti ketika saudara ujian proposal itu misalnya mencantumkan ada wawancara, dokumentasi, kemudian observasi, dan itu ditanya itu kan, ini untuk apa? Saudara pakai untuk apa? Relevansinya di mana? Siapa yang diobservasi, siapa yang diwawancara, dan dokumentasi dari mana, itu kan? Kemudian juga uji keabsahan itu misalnya nanti. Uji keabsahan juga banyak yang mencantumkan banyak sekali. Nah, apakah semuanya itu dipakai apa tidak? Kalau tidak dipakai ya tidak usah. Jadi praktis saja kan. Praktis saja. Nah, itu saya kira untuk karena tadi disampaikan ya cukup detail lah. Saya walaupun tidak on cam tapi saya mengikuti dari sini. Ya, saya berdoa semoga kuliah perdana di bulan Ramadan ini menginspirasi saudara. Jangan hanya sekedar OOT. OOT tahu Lady. Universitas terbuka, Prof. Omong-omong Yang toh. online. Ya ini kan diskusi berarti OOT omong-omong toh, tapi tidak lanjuti. Nah, jadi Harus segera ditindaklanjuti. dinarasikan ya, Prof. Harus ditulis. Ya, judulnya diajukan, terus promotornya, terus mengumpulkan data-data gitu kan. Ya, dan luangkan waktu itu kan, luangkan waktu. Jangan seperti Nurlia itu jalan-jalan terus ini. Naik pesawat itu ya. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan depan. Selamat menjelang berbuka puasa bagi yang puasa. Kalau yang seperti Nurlia ini mungkin safar. Ya. Prof, boleh bertanya, Prof. Oh gitu, boleh silakan. Ya, saya Anis Budirianto ini kan saya kan di terakhir nanti kan offline ya. Di Ya. sini ada Anis dan Akhyar itu. Kalau saya minta supaya saya satu judul saja, Pak Akhyar satu judul tapi judulnya yang terakhir. Supaya nanti di terakhir itu 3 orang presentasi masing-masing gitu, Prof. Oh gitu. Oke. Ya, enggak Kekhawatiran apa-apa. saya kalau gabungan Anis dan Akhyar itu nanti ada semacam apa istilahnya menggantungkan gitu. Ya, itu yang saya tidak pala serg gitu. Pak Akhyar yang di validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif, kalau saya yang teknik analisis data kualitatif. Gimana, Prof? Oke, gini aja. Ngomong sama Mas Hamam, biar dirubah jadwalnya yang kemarin itu ya.
Iya. Bagi saya Siap, tidak Prof. masalah. Ya, Ya, siap, Mas siap, Hamam siap. nanti insya Allah, Prof. Ya. Siap, Prof. Nanti setelah dirubah dikirimkan lagi ke saya. Ya, Siap, Prof. ya. Oke. Prof Begitu, Prof. sama Terima kasih, izin, Prof, atas izinnya, Prof. Ya, sama-sama. Prof sama izin mengkonfirmasi tugas resume itu pripun, Prof? Tugas Tugas resume resume pertemuan itu apakah dikumpulkan di Google Drive atau itu hanya tugas untuk mandiri tidak perlu dikumpulkan gitu? Pripun, Oh Prof? ya, semuanya dikumpulkan di Google Drive ya, sehingga sewaktu-waktu saya bisa ngecek ke sana. Ya, ini sebenarnya hanya untuk apa self control aja, bahwa saudara benar-benar mengikuti, bukan hanya titip wajah saja gitu. Oke, baik, saya kira itu. Insya Allah nanti kita akan sambung pertemuan minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsir, Prof. Terima kasih, Prof. Jazakumullah. Terima kasih.